Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal alihi wal ashabi wat tabi'in. Maususan hadal musannif Imam Ghazali nafa'ana Allah ta'ala wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi Nata min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata. Wa ta'ammal, dan renungkanlah, annaka sesungguhnya engkau kaifa tatahammalul masyaqqata, kaifa tatahammalu, bagaimana engkau memikul, masyaqqatah, kepada kesusahan, wadzulla, dan kehinaan, fi talabid dunya, di dalam mencari urusan duniawi, syahron au sanatan, syahron berbulan-bulan, au sanatan atau bertahun-tahun, rojaan halnya berharap, antastariha, engkau akan istirahat, biha, dengan dunia yang dikumpulkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu, isyrina sanatan masalan, untuk 20 tahun. Jadi maksudnya kamu ini rela, kata Imam Ghazali, kamu ini rela hina atau rela merasakan beban untuk mengumpulkan, untuk mencari urusan duniawi, dan kamu berpikir hal itu, ya duniawi itu, untuk kamu jadikan modal untuk istirahat selama 20 tahun, atau untuk mencukupi kebutuhan kamu selama 20 tahun. Artinya untuk memenuhi masa 20 tahun saja, kamu itu sudah rela terbebani, mau merasakan beban dan mau merasa hina. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalailah, maka bagaimana engkau itu tidak mau menanggung, memikul dzalika ayyaman qalailah, di hari itu, qalailah halnya sedikit, roja'al istirahati abadal abadi, padahal itu untuk masa yang tidak akan ada akhirnya, artinya untuk masa yang akan abadi. Jadi kalau kamu mampu, artinya mau memikul beratnya dan hinanya mencari urusan dunia itu hanya untuk kepentingan 20 tahun saja, dalam masa 20 tahun saja, maka kenapa kamu itu kok tidak sanggup menanggung atau memikul sesuatu yang sedikit, tapi itu untuk masa selama-lamanya, untuk kepentingan selama-lamanya.
untuk kepentingan yang tidak akan ada akhirnya, yaitu akhirat maksudnya ya. Jadi kita disuruh taat oleh Allah, disuruh menjalankan perintah-perintah Allah, dan itu memang berat. Makanya di sini sindirannya, kenapa kamu tidak sanggup, padahal itu untuk kepentingan kamu di akhirat, yang mana di akhirat itu nanti kamu akan hidup abadan abadi, selama-lamanya. Wala tutawil amalakah, wala tutawil, dan janganlah memperpanjang amalakah, angan-anganmu. Fayaskula alaika amaluka, maka fayaskula alaika, maka akan menunda siapa engkau, amaluka, maka akan menunda alaika kepadamu, amaluka, apa amalmu. Jadi jangan pernah berpikir atau berangan-angan, memanjangkan angan-angan ya. Kenapa? Karena nanti ketika memanjangkan angan-angan, maka kamu itu nanti akan selalu menunda perbuatan-perbuatan baik. Waqad qarubal mautu, dan sungguh telah dekat apa mati. Waqul, dan katakan fi nafsika, pada dirimu sendiri. Jadi jangan suka menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena kematian itu sangatlah dekat. Waqul fi nafsika, dan cara memotivasi ya, motivasi. Jadi diri sendiri ini butuh dimotivasi juga. Katakan kepada dirimu, inni atahammalu masyaqqatah, inni atahammalu masyaqqatal yaumah, sesungguhnya aku ini menanggung, memikul beban di hari ini, ya, maksudnya beban taat itu, untuk melaksanakan hal-hal kebaikan. Fala'alli amutu lailatan, maka boleh jadi, bisa jadi aku mati di malam hari. Wa asbiru lailata fala'alli amutu ghadan, maka sabarlah di malam hari di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, bangun dari tidur ya, qiyamul lail itu. Fala'alli amutu ghadan, maka bisa jadi aku mati esok hari, besok. Fa innal mauta la yahjumu, karena sesungguhnya mati tidak akan menyerang ya, atau mendatangi fi waqti mahsusin, di dalam waktu tertentu. Wahalin maksusin, dan kondisi tertentu. Wasinin maksusin, dan usia tertentu. Jadi mati itu tidak menentu, tidak tergantung usia, tidak tergantung kondisi. Fala budda min hujumihi, maka pasti dari adanya mati itu. Hanya ya, jadi mati itu adalah sebuah kepastian tanpa memandang usia, kondisi, dan waktu-waktu tertentu. Fal isti'dadilahu, maka bersiap-siaplah lahu menghadapi kematian itu, aula lebih utama minal isti'dadi lid dunya, daripada bersiap-siap menghadapi urusan dunia. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa, wa anta, dan engkau ta'lamu mengetahui siapa engkau, annaka la tabqa, sungguhnya engkau la tabqa tidak akan tersisa fiha di dalam dunia ini,
illa muddatan yasiratan, kecuali halnya sedikit, artinya tidak akan lama hidup di dunia ini kecuali hanya sementara. Wa la'allahu lam yabqa min ajlikah, dan bisa jadi lam yabqa min ajlika, tidak akan tersisa min ajlikah, ya ajalmu, maksudnya bisa jadi engkau ini akan mati atau tidak akan panjang lagi usiamu, illa yaumun wahidun au nafasun wahidun, kecuali hari ini atau satu kali tarikan nafas lagi. Jadi intinya mati itu ya tidak bisa diprediksi. Jadi bisa saja ya hari ini orang langsung mati, atau ajalnya hanya nunggu satu kali tarikan nafas lagi. Maka kita tidak ada yang tahu. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin, maka nasihatilah dengan cara seperti ini fi qalbika, di dalam hatimu, kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari ini hati ini memang perlu dimotivasi. Siapa yang motivasi? Ya diri kita sendiri. Ya motivasi itu ya harus selalu diangan-angan bahwasanya kita ini, usia kita, umur kita ini tidak nentu, bisa saja kita hari ini langsung mati atau masih nunggu besok. Maka dengan seperti itu kita tidak akan menunda-nunda hal-hal kebaikan. Wa kallif nafsaka sabra, dan mintalah nafsaka kepada dirimu as-sabra, untuk bersabar, ala taatillahi, untuk melaksanakan atau untuk taat kepada Allah, yauman fa yauman, ya setiap hari. Fa innaka law qaddartah, fa innaka, sungguhnya engkau, law qaddartah, jikalau berfikir siapa engkau, al-baqa'a, kepada sisa umurmu, khamsina sanatan, 50 tahun, wa alzamtaha, dan engkau beriktikad atau berniat atau akan apa, wa alzamtaha, meminta, ya dimana meminta, ha kepada lau qaddarta, jikalau engkau berfikir, al-baqa'a, sisa umurmu, khamsina sanah, 50 tahun, wa alzamtaha sabra, dan engkau akan meminta untuk bersabar, memerintahkan untuk bersabar, ya kepada dirimu, ala taatillahi ta'ala, atas perilaku taat kepada Allah Ta'ala, nafarot wasta'sot, nafarot, maka tidak patuh, tidak akan patuh, wasta'sot, dan sangat sulit, alaikah, bagimu. Jadi kalau orang itu berfikirnya masih akan hidup 50 tahun lagi, maka biasanya akan selalu menunda-nunda kebaikan, akan selalu menunda-nunda pekerjaan yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh untuk sholat, orang kalau masih berpikir besok masih hidup, besok masih hidup, 1 tahun lagi masih hidup, biasanya nanti akan menunda-nunda, sudah sholat besok aja atau puasa tahun depan saja. Padahal ya kembali seperti yang tadi, bahwasanya masalah kematian itu
yaitu la yahjumu fi waqtin makhsusin wa halin makhsusin wa sinnin makhsusin, tidak tergantung, tidak terikat pada situasi, kondisi atau waktu atau usia. Fa in fa'alta, jikalau engkau mengerjakan zalika akan hal ini, farihta maka engkau akan bahagia indal mautih, ketika mati, farohan halnya kebahagiaan, la akhiralahu yang tidak ada akhirnya. Jadi kalau ini benar-benar diamalkan, ya artinya selalu taat kepada Allah walaupun terasa berat, maka nanti kamu itu akan merasakan kebahagiaan yang abadi ketika kamu mati. Dan itulah kebahagiaan farhan la akhiralahu, yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya. Wa in sawaftah, dan jikalau engkau menunda, wa tasahalta, dan memudahkan, ja'akal mautu, akan datang apa mautih, apa mati, fi waktin la tahtasibuhu, di waktu yang tidak terencana. Wa tahassarta, maka akan menyesal. Wa tahassarta, dan menyesal siapa engkau, tahassuran halnya penyesalan, la akhiralahu yang tidak ada akhirnya. Begitu juga sebaliknya, jika engkau selalu menunda-nunda atau menganggap enteng, menganggap mudah pekerjaan, perilaku taat kepada Allah itu, maka ketika maut itu datang, kematian itu datang secara tiba-tiba kepada kamu, maka wa tahassarta tahassuran la akhiralahu, kamu juga akan merasakan penyesalan yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Wa inda sobahi yuhmadul qaumus surah, seperti halnya pepatah mengatakan inda sobahi yuhmadul qaumus surah, ketika di pagi hari dipuji. Artinya seseorang yang berangkat di malam hari akan mendapatkan pujian di pagi hari. Ini hanya pepatah. Jadi yang dimaksud pepatah ini, orang kalau mau bepergian, mau menuju ke suatu tempat, tapi itu dilakukan di malam hari, sedangkan orang lain, yang lain itu pada tidur nyenyak di malam hari, tapi satu kelompok itu atau satu orang itu melakukan perjalanan di malam hari, maka di pagi hari orang itu akan sampai, sedangkan yang lain masih tidur nyenyak di rumah. Artinya di sini jangan pernah menunda-nunda dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Wa id arsyadnaka ila tartibil awradi falanadhkur laka kaifiyatas sholati was shaumi wa adabahuma wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ati. Maka setelah diberitahukan tentang susunan, tentang wirid-wirid atau perilaku-perilaku, bagaimana ketika kita bangun dari tidur sampai pada kita tidur lagi di malam harinya. Maka setelah itu disampaikan semuanya secara beruntun, falanadhkur laka kaifiyatas sholati, maka aku akan memberitahukan, kata Imam Ghazali di sini, kaifiyatis sholati, tentang etika-etika sholat, wassaumi, dan puasa, kaifiyatas sholati, cara-cara sholat, wassaumi, dan puasa, wa adabahuma, dan etika atau adab-adab keduanya, wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ati, dan juga tentang adab berjamaah imam dan makmum. Adabus sholati, etika sholat, fa idza farauta min taharatil hadasih, maka ketika sudah selesai bersuci dari hadas, wa taharatil khabasi, dan bersuci dari
yang najis, membersihkan dari najis fil badani, di badan, wasiyabi dan pakaian, wal makani dan tempat, wa min satril aurati dan menutup aurat. Hanya sudah selesai menutup aurat, minas surrati ila rukbatih, dari pusar sampai lutut. Itu kalau laki-laki. Jadi baina surratihi wa rukbatihi, antara pusar dan lutut. Kalau perempuan jami'ul badnih illa wajhaha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal ku'aini, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, kedua telapak tangan baik luar maupun dalam. Maka setelah aurat itu tertutupi, fastaqbil qiblatah, maka menghadaplah ke kiblat, qaiman halnya berdiri, muzawijan dengan menyepadankan, baina qaddamaikah di antara dua kakimu, la tadummuhuma jangan mengumpulkan keduanya. Artinya posisi kaki ketika sholat, ketika berdiri itu jangan sampai kedua kaki itu rapat berkumpul. Jadi kasih renggang sedikit, tapi jangan terlalu renggang juga. Nanti kasihan yang ada di sebelahnya. Intinya wala la tadummuhuma, jangan sampai ya berkumpul. Wastawi qaiman, wastawi dan sejajar ya, qaiman berdiri, artinya berdiri biar sejajar, rapilah, lurus. Tapi ingat jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, biar tidak mengganggu kepada yang di sebelahnya. Nah terkadang ada orang sholat kakinya harus renggang sampai mau setengah meter. Waqra dan bacalah qul a'udzu birabbin nas. Baca qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir, sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat ini. Tahassunan, tapi sudah dalam posisi berdiri. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, dengan niat mengamankan dari gangguan syaitan yang terlaknat. Jadi baca qul a'udzu birabbin nas itu biar tidak diganggu setan. Karena setan ini memang senang ya menggoda orang yang mau sholat. Itu paling senangnya setan memang. Jadi jangan dikira nanti kalau mau sholat itu sudah tidak ada godaan setan. Itu justru lebih besar, lebih semangatnya setan itu menggoda orang yang mau sholat. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkanlah, datangkanlah kepada hatimu ma anta fihi, sesuatu anta fihi, apa anta fihi yang kau di dalamnya itu, ya maksudnya di dalam mau melakukan sholat itu, maka yakinkan hati kamu itu. Wa farrihu minal waswasih, dan hilangkan dari kewaswasan, ketidakyakinan. Karena masih banyak ternyata orang yang sholat itu masih was-was. Seperti contoh takbiratul ihram masih diulang beberapa kali, tidak yakin. Maka itu hilangkan. Makanya salah satu caranya sebelum sholat ya baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhirih sampai selesai. Wanzur baina yadayhi, dan bayangkan baina yadayhi, di hadapanmu, mantakumu, engkau ini sedang berdiri, waman tunaji, dan sedang bermunajat, wastahi, dan merasa malulah antunajiya maulakah, ketika bermunajat kepada Tuhanmu. Jadi orang kalau mau sholat itu disuruh bayangkan kamu ini sedang berdiri untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biqalbin ghafilin, dengan hati yang penuh kelalaian, wasodrin mashhunin, dan dada yang memuat, biwasawisid dunya,
dengan was-was kepada dunia wa khaba'itsi syahawati, dan penuh dengan kehinaan. Artinya ketika mau sholat, kita itu disuruh membayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah untuk bermunajat dengan hati yang penuh kehinaan dan penuh kerendah dirian. Hanya hilangkan kesombongan. Karena kenapa? Kita sedang berdiri, sedang menghadap kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Besar. Jadi pangkat, jabatan, urusan-urusan duniawi itu ketika sudah mau sholat, maka semuanya itu ya dihilangkan, dijauhkan. Kenapa? Karena kita posisi sholat itu adalah posisi untuk menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi orang masih mau istiqomah di dalam sholat, insya Allah rasa sombong, ya rasa bangga itu sedikit demi sedikit secara perlahan akan hilang. Karena memang tidak ada mulianya orang ketika sudah sholat. Seperti contoh ketika Anda ini bergurau dengan temannya, dipukul kepalanya, disentuh kepalanya, pasti Anda akan marah dan tersinggung. Kenapa? Karena itu berpikir itu adalah harga diri. Tapi ketika kondisi sholat, praktek sholat, kepala yang kita anggap sebagai bentuk kehormatan di dalam diri kita, pada diri kita, ternyata harus sejajar dengan kaki atau harus sejajar dengan tanah. Maka ini satu contoh atau satu bukti bahwasanya manusia itu sebenarnya tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan jika tidak mengendalikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.